Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma'ba'du. Alhamdulillah kami bersama Ustadz Abdullah Amir Maritan sedang berada di kawasan wisata di Pangalengan, Kabupaten Bandung. Sedang bersafar juga bersama keluarga berrekreasi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau memberikan pertanyaan Ustadz mengenai safar Ustadz. Masya Allah. Macam-macam safar dan bagaimana hukum-hukum safar dalam Islam. Nah, Masya Allah. Di antara satu hal yang gak bisa dihindari oleh seorang hamba Allah, seorang manusia, itu memang melakukan perjalanan. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW itu dengan sengaja diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di malam hari, yang itu yang kemudian kita kenal dengan Isra dan Mi'raj. Artinya mau tidak mau rihlah atau safar itu dilakukan, ya, dan itu menjadi kebiasaan semua hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tentunya ketika kita tidak bisa menghindari safar, kita menyadari itu, maka kita pun semestinya sadar juga bahwa perjalanan yang kita lakukan itu jangan sampai kemudian menjadi perjalanan yang justru mendatangkan keburukan bagi kita. Makanya para ulama menjelaskan bahwa safar itu adalah hukum asalnya adalah perkara yang mubah, tapi kemudian bisa berubah statusnya menjadi haram, bahkan kemudian ataupun hukumnya seperti hukum asal mubah atau makruh, ataupun kemudian bahkan bisa jadi wajib, gitu ya. Ini ditinjau dari tujuan safar itu dilakukan. Seperti misalkan kalau safar yang sengaja dilakukan karena ingin melakukan ibadah haji pertama kalinya atau umrah pertama kalinya, maka ini dihukuminya wajib, karena itu untuk menggugurkan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga terkadang hukumnya sunnah, seperti mengulang umrah atau mengulang haji misalkan, itu safar yang dihukumi sunnah. Atau kemudian melakukan safar yang dihukumi makruh, seperti jalan-jalan tapi lebih ke arah membuang-buang waktu, ya, bahkan bisa jadi haram ketika kemudian di dalamnya ada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagi seorang muslim, safarnya harus senantiasa mendatangkan dan kemudian membuat dia melakukan kebaikan, ya. Dan tentunya bagi mereka kaum muslimin yang sudah berkeluarga, dia memiliki keluarga, maka perjalanan safarnya itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang antum sedang lakukan sekarang, membawa keluarga, kemudian melakukan safar, jalan-jalan, membahagiakan hati mereka. Ini yang mungkin sering kita kadang-kadang nggak sadari gitu Pak, ya, bahwa seseorang itu ketika dia memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudaranya yang lain, apalagi keluarga, maka itu diantara amalan terbaik yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ahabbul a'mali ilallahi idkhalus surur ila qalbil muslim, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah mungkin sebagian dari kita menganggapnya perjalanan biasa, tapi ketika ada banyak kebaikan di dalamnya, insyaallah itu akan menjadi atau bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terpenting, Nabi Muhammad SAW itu mengajari kita untuk melakukan adab-adab yang benar ketika bersafar, tidak sendirian, sebisa mungkin bersama ditemani, ya, oleh orang lain atau saudaranya atau keluarganya, dan kemudian mencegah diri dari terjumus ke dalam dosa, ya, di dalam safar, karena apalagi di zaman sekarang kita hidup di masa yang dikelilingi oleh godaan-godaan, fitnah dan seterusnya. Jadi amat disayangkan memang banyak kegiatan kita, khususnya safar itu kemudian yang semestinya mendatangkan banyak kebaikan kemudian justru menjadi sebaliknya, gitu. Nah, insyaallah. Afwan. Wa jazakumullah khair. Barakallahu fikum.